Ya bang, persiapan dari abang sendiri untuk besoknya ada persidangan lagi di PN Jakut itu gimana bang? Kalau saya persiapannya simpel aja. Dan ternyata saya lihat begini ya, dari perkaranya antara Bang Rasman dengan Bang Hotman ini, menurut saya perkaranya simpel kok. Ini hanya membuktikan apa yang Bang Rasman sampaikan itu apakah mencemarkan nama baik atau tidak. Dan menurut saya kemarin begitu sidang pertama saya lihat tidak begitu berat lah, tidak begitu berat. Dan saya hanya mungkin ya persiapannya tidak jauh ya dari bagaimana apa namanya Bang Hotman itu merekrut Aspri, itu aja, nggak jauh-jauh dari situ kok. Nah nanti kita buktikan di persidangan apakah eh, perekrutan Aspri itu sebagaimana mestinya atau justru ada permasalahan. Ya, saya tetap santai aja, santai. Ini permasalahan tidak begitu berat kok. Kan kemarin tuh pas persidangan minggu lalu dari ketua hakimnya itu bilang bahwa persidangan terbuka. Tetapi pas ditampilkan saksi Bang Hotman itu langsung tertutup. Dari abang sendiri gimana bang? Ya memang saya ngelihat begini ya. Memang jujur nih, secara pribadi saya agak cemburu juga ya dengan begitu bebasnya Bang Hotman Paris ya sebagai saksi di sana. Kelihatannya beberapa kali tim kami melemparkan suatu pertanyaan itu tidak biasanya ya seorang saksi yang tidak mau menjawab. Dan menurut saya majelis hakim luar biasa ya memberikan apa namanya memberikan keleluasaan kepada Bang Hotman Paris. Nah disitulah mungkin ya Bang Rasman dengan tim ini merasa kok ada sedikit istimewa. Dan saya merasa juga kemarin, loh kok saksi sepertinya sedikit agak diberikan kebebasan, keleluasaan. Bahkan beberapa kali pertanyaan yang dilemparkan kepada saksi yaitu Bang Hotman itu tidak dijawab. Dan hakim ya, ya sudah itu haknya dari saksi. Ya tapi ya sudah nggak masalah lah. Oke, kita kemarin itu sudah sepakat sebelum sidang sudah meeting dan kita sepakati apa-apa saja yang perlu kita sampaikan dan apa-apa saja yang perlu kita hindari. Nah, jangan sampai terjadi permasalahan. Jadi intinya kami kemarin sangat tertib luar biasa. Melihat yang persidangan kemarin bang dijaga ketat sama polisi, apakah kemungkinan besar besok dijaga lebih ketat lagi bang? Bisa jadi ya, kemarin juga saya sempat juga melihat gini. Saya ini sudah 10 tahun lebih jadi advokat. Sering sekali menangani perkara yang viral seperti ini ya. Tapi baru kali ini perkaranya ini kan kalau kita ngelihat dari pasalnya kan pasal kecil, pasal yang rendah gitu. Artinya kalau dilihat dari perkaranya kecil. Tapi kemarin dijaganya itu luar biasa berat. Wah, naruh KTP, terus diseleksi lagi kan. Tapi mungkin ini karena yang berseterunya siapa, kemudian ada kejadian apa sebelumnya itu. Ya agak unik juga sih, perkara kecil tapi dilaksanakan dengan luar biasa besar gitu. Unik juga gitu, nggak apa-apa. Jadi saya melihatnya ada juga manfaatnya juga untuk bagi para penegak hukum ini biar apa? Biar bisa menciptakan berjalannya persidangan itu dengan tertib lah. Untuk persiapan sidang besok sudah sematang apa sih bang, kalau misalkan kan kayak kemarin minggu lalu sudah begitu apa ya, bisa dibilang cukup ketat penjagaan dan segala macam. Nah nanti untuk sidang besok mungkin ada berkas tambahan kah, atau mungkin dari surat abang sendiri yang untuk ininya sudah benar-benar sudah Ya, dipersiapkan atau bagaimana? kalau sudah sidang kesininya biasanya sudah tidak lagi pemeriksaan ya, sudah tidak lagi diperiksa bahwa bas lagi ditanya lagi aslinya sudah. Artinya sidang pertama sudah pemeriksaan administrasi sudah selesai. Jadi besok ini kelihatannya langsung apa ini menghadirkan saksi ya, ini melanjut lagi. Ini kan lanjut ini. Lanjutan karena kemarin kan Bang Hotman ketika dalam memberikan kesaksian kan sempat drop tuh. Sempat dia bahkan saya ngeliat di video juga sempoyongan dia kan. Saya kasihan juga karena memang ya yang memberikan kesaksiannya pengacara, yang nanyanya pengacara. Nah, udah itu pengacaranya jenggo-jenggo semua kan, jadi ya. Tapi intinya bagus lah. Artinya ini buat pelajaran ya. Kita ngambil gini, dari peristiwa ini saya selalu mengambil hikmahnya. Mana yang baik ya kita ambil hikmahnya, mana yang buruk kita buang. Ya, karena ini peristiwa benar-benar sangat mengguncang ya, sangat mengguncang dunia advokat gitu. Nah, Bang, ini kan apakah dengan sakitnya Bang Fatman ini banyak yang mengatakan bahwa ini berarti sudah ada tanda-tanda bahwa semuanya akan terungkap. Ya, Kayak ya, bahwa
ya takut lah atau Iya, apalah, ada iya, yang mengatakan seperti itu. iya. Ini abang sendiri ngeliatnya gimana sih makin kesini nih? Iya, makanya kemarin saya, ya kalau saya katakan ya, saya ini pengacara Bang Rasman. Tapi memang kalau seandainya perkara ini ya dimintai terbuka, memang ya cukup apa namanya membahayakan juga. Makanya saya setuju ini tertutup. Walaupun saya sangat mengerti sekarang ya ketika Bang Rasman dan tim minta supaya sidang ini terbuka untuk umum. Kenapa? Karena memang kalau seandainya perkara ini persidangan ini dibuka untuk umum, saya yakin bahwa semuanya akan terungkap. Ya, semua akan terungkap nih. Mulai dari proses perekrutan Aspri sampai dengan ditolak atau diterimanya, inilah yang akan menurut saya ya, ini kalau dibuka ya luar biasa. Yang pertama begini, bisa jadi kaum perempuan ya, kaum perempuan ini merasa bahwa harga diri seorang perempuan itu jatuh luar biasa jatuh. Karena memang apa namanya kalau saya lihat dulu pembahasannya luar biasa, cukup menjatuhkan harkat dan martabat perempuan. Jadi makanya Bang Rasman juga sempat juga minta ini dibuka. Saya juga ya sedikit agak apa namanya menyedihkan juga ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, ini sudah terjadi. Hanya saja kita pengen membuktikan ya, apakah yang disampaikan oleh Bang Rasman itu pencemaran nama baik atau justru fakta yang sebenarnya. Ya, saya juga kan, kita kan tidak tahu nih semua antara Bang Rasman sama Bang Hotman ini mana sih yang benar. Nah, makanya itu alasan saya hadir secara langsung, menyaksikan secara langsung apa sebenarnya yang terjadi. Berarti kemungkinan besar untuk persidangan besok secara tertutup lagi, Bang? Kemungkinan besar tertutup. Karena memang dari awal sampai ya pertanyaan-pertanyaan dimunculkan hampir bisa dikatakan 85% itu membahas masalah asusila. Ya, ini asusila yang menurut apa namanya pernyataan Bang Rasman kan seperti seolah ada apa namanya, ada hal yang tidak pada umumnya gitu. Lagi? Mungkin ada yang mau tambahin nggak? Cukup. Dah. Mungkin ada pesan Bang untuk apakah nanti misalkan kayak Bang Firdaus akan hadir apa tidak, lalu mungkin ada pesan tersendiri untuk besok seperti apa? Iya, kalau pesan saya bukan hanya untuk Firdaus ya, pesan saya begini, mungkin kalau ada anak kecil yang masih kecil panas ya mungkin dari kecil ya harus diobati. Saya khawatir begini, kadang-kadang ada orang yang setelah dewasa itu dampak dari dia masih kecil. Ya, menurut saya begini, ya khusus untuk Firdaus ya menurut saya jangan senggol-senggol orang lah, mendingan kita berteman ya daripada kita senggol-senggolan. Ya, kalau mamanya perlu senggol-senggolan ya kita naik ring aja, pokoknya salam olahraga aja lah biar aman, terkendali dan bermanfaat juga gitu. Ya pokoknya pesan saya kepada teman-teman, kita jaga kehormatan profesi, harkat dan martabat profesi agar apa? Agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari semua yang terjadi. Bang Herwato kan sekarang jadi tim kuasa hukumnya Bang Rasman ya. Ya. Alasannya Abang buat memilih Bang Rasman gimana, Bang? Ya, memang menjatuhkan pilihan kenapa saya mau jadi pengacara Bang Rasman ini berat. Karena saya tahu masyarakat banyak yang kurang begitu respect lah ya sama Bang Rasman. Tapi dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan begini. Bang Rasman itu pertama sudah hampir kurang lebih 11 tahun berteman dengan saya. Selama kami berteman selama 11 tahun ini, antara Bang Rasman sama saya saling menjaga hubungan. Sangat baik. Bang Rasman menghormati saya menghormati Bang Rasman. Nah, selama 11 tahun baru kali inilah Bang Rasman minta bantuan pada saya untuk bisa mendampingi beliau. Saya tidak ada alasan untuk menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam undang-undang ya, seorang tersangka, seorang terpidana ini adalah statusnya pencari keadilan. Nah, seorang pencari keadilan itu ketika dia minta bantuan hukum, tidak ada alasan kita untuk menolak dengan alasan umpamanya, oh kamu ini dibenci orang, kamu ini nggak ada temannya, kamu ini sukunya ini, nggak boleh. Jadi kami ini advokat itu terikat dengan sumpah. Ada sumpah profesi, ada kode etik, ada undang-undang. Nah, inilah yang mengikat kami. Sama seperti dokter kan. Ya, dokter juga sama, terikat dengan sumpah, kode etik, undang-undang. Kalau saya kasih contoh, kalau ada pasien nih, yang pasien ini datang ke rumah sakit dalam keadaan kritis, babak belur dia. Kenapa? Karena dia ditangkap polisi, ditembak, kemudian ditangkap sama massa. Kenapa dia bisa ditembak polisi? Kenapa dia ditangkap massa? Karena dia barusan melakukan kejahatan, barusan ngerampok, kemudian ngebunuh orang dia.
tetap ada polisi ditembak, dikeroyok masa, babak belur dia. Begitu sampai di rumah sakit, boleh nggak dokter mengatakan sebelum dia melakukan penyelamatan, dia tanya dulu nih, kamu orang baik orang jahat? Nggak boleh, karena dia terikat dengan sumpah, dia wajib menyelamatkan jiwa orang itu, walaupun orang itu bisa dipastikan penjahat. Nah, seperti itulah kami seorang advokat, tidak boleh kami menolak suatu perkara atau kami pertanyakan dulu orang ini orang baik atau orang jahat. Tidak boleh, itulah. Jadi kami selaku yang memiliki profesi advokat terikat dengan sumpah profesi. Berarti abang ini siap membantu Bang Rasman sampai tuntas nih bang? Saya katakan saya siap membantu pencari keadilan ya. Semua pencari keadilan saya siap mendampingi sampai dengan tuntas. Hanya karena kebetulan saat ini pencari keadilannya orangnya bernama Rasman Arif Nasution.